Cerita dibuka dengan suara narator yang menjelaskan kalau di abad 21, bumi sedang diamati oleh makhluk cerdas yang ada di luar angkasa sana. Tapi tanpa disangka, para makhluk itu iri dengan kehidupan manusia yang berkembang dan berkuasa di bumi. Oleh karena itu, makhluk luar angkasa tersebut berencana untuk melawan manusia dan menguasai bumi. Scene lalu menampilkan seorang pria bernama Ray Ferrier yang merupakan buruh dan sedang bekerja sebagai operator derek di sebuah dermaga di Brooklyn, New York. Saat ini, Ray sudah bercerai dengan istrinya, yaitu Mary Ann, dan keduanya memiliki dua anak yang bernama Rachel dan Robbie. Saat Ray sampai di rumahnya, Mary sudah tiba bersama pacar barunya, yaitu Tim, untuk menitipkan Rachel dan Robbie karena mereka berdua akan mengunjungi orang tua Mary di Boston. Look, sweetheart, let me get us to working on those matters. Singkat cerita, setelah Mary dan Tim pergi, Robbie diam-diam membawa mobil Ray untuk keliling kota. Mengetahui hal itu, Ray pun mencoba untuk mencari Robbie. Namun saat keluar rumah, Ray mendapati orang-orang berkerumun karena melihat awan di langit menjadi gelap gulita. Tak hanya itu saja, angin kencang juga mulai muncul, disusul dengan sambaran petir beberapa kali sehingga membuat orang-orang berlarian ke dalam rumah. Anehnya, petir itu menyambar tempat yang sama berulang kali. Hingga akhirnya sambaran petir itu menyebabkan pemadaman listrik di kota tersebut. Karena keadaan semakin mengerikan, Ray pun meminta Rachel untuk tetap di rumah, sedangkan dirinya menuju ke kota untuk mencari Robbie. Ray lalu bertemu dengan Robbie di tengah jalan, di mana Robbie mengaku kalau mesin mobilnya tak bisa menyala. Ray lalu menyuruh Robbie untuk pulang dan menjaga Rachel. Sedangkan Ray sendiri pergi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ray dan para warga kemudian sampai di jalan aspal yang beberapa kali terkena sambaran petir hingga retak. Di situ, Ray menemukan batu yang sangat dingin. Sebelum akhirnya retakan mulai muncul dan dengan cepat merambat ke sebuah gedung. Retakan itu lalu semakin menyebar dan merusak banyak bangunan. Hanya dalam hitungan detik saja, lubang besar pun terbentuk dan yang lebih mengejutkannya lagi, muncul sebuah makhluk besar mekanik yang memiliki banyak kaki. Seketika semua orang pun langsung lari ketakutan. Tak hanya itu saja, makhluk itu juga menembakkan laser dan menyerang siapapun yang menghalangi jalannya. Hanya dalam sekejap saja, seluruh jalan sudah hancur berkeping-keping. Ray kemudian segera lari kembali ke rumahnya dengan keadaan syok. Menyadari di sini sudah tidak aman, Ray pun menyuruh Robbie dan Rachel untuk berkemas dan membawa semua barang-barang yang penting. Ray lalu membawa kedua anaknya pergi dan masuk ke mobil yang baru diperbaiki untuk melarikan diri dari kota itu. Sedang makhluk besar itu mulai muncul dan membuat kekacauan di mana-mana sehingga membuat Rachel ketakutan. Karena kekacauan inilah banyak mobil yang mati dan jalanan penuh dengan orang-orang yang berjalan kaki. Dikarenakan Rachel terus berteriak mencari ibunya, alhasil Ray pun membawa mereka ke Mary. Singkat cerita, sesampainya di rumah Mary, mereka tidak menemukan Mary maupun Tim, karena ternyata keduanya memang sedang berada di rumah orang tua Mary di Boston. Jadi, mereka pun memutuskan untuk istirahat di rumah itu dan akan melanjutkan perjalanannya besok pagi.
Lalu, agar tetap aman, Ray serta kedua anaknya berencana tidur di ruang bawah tanah. Tapi di tengah malam, mereka kembali melihat petir yang sama seperti sebelumnya dan disusul dengan guncangan yang cukup besar disertai dengan suara ledakan. Ray, Robbie, dan Russell pun berlindung di ruangan sebelahnya. Lalu saat pagi tiba, Ray mencoba keluar untuk mengecek keadaan rumah yang sudah hancur. Ternyata itu disebabkan oleh jatuhnya pesawat tepat di rumah Mary. Bersamaan dengan itu, Ray melihat beberapa orang di runtuhan pesawat yang merupakan para staf stasiun TV. Salah satu reporter wanita lalu memberitahu Ray kalau makhluk besar itu bukan hanya satu atau dua saja, karena monster itu pernah muncul di New York, Los Angeles, dan bahkan London. Jadi kemanapun mereka pergi, tak ada tempat yang benar-benar aman. Seolah-olah makhluk itu ingin menghancurkan seluruh peradaban di bumi. Anehnya, makhluk besar yang terlihat seperti mesin itu semuanya keluar dari tanah. Sang reporter lalu menunjukkan rekaman kilatan petir yang di dalamnya seperti ada pot yang masuk ke dalam tanah. Jadi si reporter berspekulasi kalau makhluk besar itu sebenarnya sudah lama terkubur di dalam tanah dan menunggu pengemudinya tiba di bumi dengan cara turun dari petir tersebut. Di tengah obrolan itu, mereka mendengar kedatangan makhluk besar tersebut. Alhasil, para staf TV pun langsung bersiap untuk pergi. Sementara Ray juga kembali membawa Russell dan Robbie ke dalam mobil menuju ke Boston untuk mencari Mary. Where is everybody? Saat di tengah jalan, Russell merasa kebelet pipis. Jadi Ray pun terpaksa menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Just stay in sight. Sedangkan Russell pergi ke sungai di dekatnya. Disitulah Russell melihat pemandangan yang mengerikan, di mana banyak mayat-mayat yang mengapung di sungai. Untungnya Ray muncul dan langsung menggendong Russell. Di samping itu ada sekelompok militer yang lewat. Jadi Robbie pun mencoba menghentikannya dan ingin ikut dengan mereka. Namun para militer itu terlihat tak peduli. Robbie pun mulai menyalahkan semuanya ke Ray yang ia anggap tak pernah membantu dalam hal apapun. Walaupun Ray sebenarnya tak bermaksud seperti itu, karena mereka tak mungkin ikut bersama militer yang ingin memerangi para alien dengan keadaan membawa Russell. Jadi, ketiganya pun melanjutkan perjalanan mereka yang cukup jauh. Setelah berkendara beberapa jam, mereka sampai di pelabuhan yang penuh dengan para penyintas. Take your foot off. Okay? Karena mobil Ray satu-satunya yang hidup, jadi orang-orang mulai menggerubungi mobil mereka untuk meminta tumpangan hingga akhirnya berakhir rusuh. Para penyintas itu bahkan berperilaku sangat ekstrim dan merusak mobil tersebut. Orang-orang itu juga menarik Ray keluar dan masuk ke dalam mobil dengan paksa. Karena tak ingin melihat Russell dan Robbie terluka, Ray pun akhirnya mengeluarkan pistolnya untuk menghentikan orang-orang tersebut. Akan tetapi, salah satu pria juga menodongkan senjata ke arah Ray dan mengancam akan membunuhnya. Alhasil Ray dan pria itu pun membuat kesepakatan di mana Ray akan menyerahkan mobilnya asalkan ia dan kedua anaknya selamat. Namun, kekacauan tak sampai di situ saja. Seseorang lalu mengambil pistol yang tadi Ray jatuhkan dan kemudian menembak pria yang mengendarai mobil. Sementara itu, Ray membawa Russell dan Robbie jalan ke kaki dermaga, di mana keadaan semakin ramai oleh para penduduk. Saat mereka sedang antri untuk naik kapal, Ray bertemu rekannya yang memastikan keadaan Ray baik-baik saja. Di saat itulah Russell melihat pepohonan di seberang bergerak yang ternyata adalah ulah makhluk raksasa. Russell pun terlihat ketakutan, begitu pula dengan Ray, Robbie, dan warga lainnya. Melihat makhluk itu berjalan ke arah mereka, seketika orang-orang pun langsung berlarian menyelamatkan diri. Karena kekacauan ini,
sang kapten memerintahkan untuk menutup jembatan dan kapal segera diberangkatkan. Dalam kejadian inilah, Ray harus terpisah dengan rekannya, sedang Robbie membantu orang-orang yang nyangkut di belakang kapal. Bersamaan dengan itu, sang kapten melihat pusaran air besar yang tiba-tiba terbentuk seolah-olah sesuatu akan muncul dari dalamnya. Dan benar saja, makhluk mekanik besar itu muncul dari dalam air dan membalikan kapal tersebut. Tentunya kejadian ini menjadi momen traumatis bagi semua orang. Apalagi makhluk mekanis itu terus menyerang manusia tanpa henti. Tapi untungnya, lagi-lagi Ray, Russell, dan Robbie berhasil mencapai ke daratan dengan selamat. Tanpa istirahat sejenak, ketiganya lanjut berjalan untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, mereka kembali berpapasan dengan sekelompok militer yang akan melakukan serangan balik pada makhluk-makhluk asing itu. Robbie yang memiliki jiwa pahlawan pun berniat untuk bergabung melawan para alien. Namun, Ray menghentikannya karena itu terlalu berbahaya untuk Robbie. Akan tetapi, Robbie tetap ngeyel dan kekeh ingin ikut membantu militer melawan makhluk asing itu. Jadi, mau tak mau, Ray pun membiarkannya. Tetapi saat Ray berbalik ke arah Russell, makhluk mekanik besar itu sudah membakar habis para anggota militer dan kemungkinan Robbie juga. Meskipun Ray masih ingin mencari putranya itu, namun keadaan sangat tidak memungkinkan. Di waktu yang sama, seorang pria bernama Harlan mengajak Ray dan Russell sembunyi di ruang bawah tanahnya. Jelas bahwa Robbie tidak mungkin masih hidup setelah apa yang baru saja terjadi. Setelah menemani Russell tidur, Harlan menghibur Ray yang terlihat sedih setelah kehilangan Robbie. Harlan juga bercerita kalau nasib yang sama menimpanya, di mana seluruh anggota keluarga Harlan telah dibawa oleh makhluk mekanik itu. Lalu tak lama kemudian, sebuah guncangan hebat melanda tanpa henti, dan sudah pasti itu ulah makhluk besar itu. Harlan lalu mengajak Ray untuk melawan perlawanan terhadap alien tersebut. Namun Ray menolak karena ia hanya ingin tetap di sisi Russell dan melindunginya. Tak lama kemudian, makhluk mekanik itu menggunakan detektor panjangnya untuk masuk ke tempat persembunyian Ray, Harlan, dan Russell. Ketiganya pun langsung diam dan bersembunyi. Tapi untungnya, seekor tikus muncul sehingga menarik perhatian detektor makhluk itu. Tak seperti Ray yang masih mencoba bersembunyi dari makhluk itu, Harlan malah berniat menyerang makhluk tersebut menggunakan kapaknya. Namun, Ray langsung menahan Harlan agar menghentikan tindakan berisiko itu. Hal itu pun membuat keduanya mulai ribut karena perbedaan pendapat. Alhasil, suara ribut-ribut mereka kembali menarik perhatian detektor alien. Alhasil, Ray pun langsung meraih cermin untuk bersembunyi sehingga detektor alien itu hanya melihat pantulan dirinya di cermin tersebut. Dalam posisi tegang, Russell terpeleset hingga akhirnya membuat detektor alien itu kembali lagi. Namun saat dicek, detektor itu hanya menemukan sepatunya Russell saja. Sedangkan Ray, Russell, dan Helen sembunyi lagi di sisi lain. Setelah detektor alien itu pergi, beberapa sosok muncul melalui celah rumah, sehingga membuat ketiganya kembali sembunyi lagi. Ternyata sosok itu adalah wujud asli para alien yang masuk karena penasaran. Ray, Russell, dan Helen pun terus berusaha sembunyi dari alien-alien itu. Melihat kesempatan ini, Helen lalu bersiap dengan senapannya untuk menembak, tapi langsung dihentikan oleh Ray.
karena Ray tahu meskipun mereka berhasil membunuh satu alien, maka alien lain akan memburu mereka. Tak lama setelah para alien itu pergi, mereka melihat pemandangan yang mengerikan, di mana makhluk asing itu sedang mengekstraksi daging dan darah dari seorang pria, yang kemudian darah dan daging itu disemprotkan ke sekelilingnya sebagai pupuk untuk bumi. Yang artinya para alien itu sedang mencoba mengubah lingkungan bumi. Melihat kejadian menyeramkan ini, nyali Harlan jadi ciut untuk melawan para alien itu. Ia menjadi tak terkendali dan terus menggali tanah untuk membuat terowongan sebagai tempat sembunyi. Karena khawatir suara kegilaan Harlan akan terdengar para alien, jadi Ray pun menutup mata Rachel dan memintanya untuk menutup telinganya juga. Lalu setelah itu, Ray mengunci Harlan di sebuah ruangan dengan niatan untuk membunuhnya. Setelah itu, Ray tertidur sedangkan Rachel tetap terbangun. Tapi di waktu yang sama, detektor alien muncul tepat di depan Rachel sehingga membuat Rachel teriak ketakutan. Ray pun langsung terbangun dan memukulkan kapak ke detektor itu. Tapi setelah berhasil mengalahkan detektor tersebut, Ray menyadari kalau Rachel telah menghilang. Alhasil ia pun segera pergi keluar untuk mencari putrinya. Di saat itulah Ray melihat dunia sekeliling yang sudah dipenuhi sesuatu berwarna merah seperti darah. Rachel! Bersamaan dengan itu, Ray melihat Rachel, kemudian melihat Rachel yang ditangkap oleh makhluk besar itu tepat di depannya. Ray pun mencoba mencari cara untuk menyelamatkan putrinya itu. Ia melihat sebuah kendaraan militer dan beberapa granat di dalamnya. Alhasil Ray pun mengambil granat itu dan melemparkannya ke makhluk besar tersebut, sehingga membuat Ray juga ikut tertangkap. Ray kemudian dimasukkan ke sangkar bersama orang-orang lainnya termasuk Rachel. Namun dalam keadaan ini, Rachel terlihat shock dan hanya diam saja. Sementara itu, si makhluk lalu mengambil salah satu korban yang akan dijadikan sebagai pupuk selanjutnya. Selang tak lama, makhluk itu kembali memilih korban lagi, dan kali ini adalah Ray. Sedangkan korban lain yang merupakan anggota militer memegangi Ray dan diusul korban lain yang juga memegangi anggota militer itu. Akhirnya, dengan tarikan orang-orang itu, Ray diselamatkan secara paksa, dan ia berhasil meninggalkan granat di dalam makhluk besar tersebut. Dalam hitungan detik saja, granat itu pun meledak dan membuat makhluk besar itu KO, sehingga membuka sangkar tersebut. Untungnya sangkar tempat Ray berada kebetulan mendarat di pohon dan membuat Ray serta putrinya mendarat dengan aman, begitu pula dengan para warga. Ray dan Rachel lalu lanjut mengikuti kerumunan menuju ke Boston. Di saat itulah Ray melihat makhluk alien itu sudah sempoyongan, dan saat dilihat secara teliti, Ray melihat beberapa burung terbang di atas makhluk itu. Yang artinya, makhluk tersebut kini tidak memiliki perisai di sekitarnya. Alhasil Ray pun memberitahu hal itu kepada tentara agar melakukan serangan saat itu juga. Pasukan militer lalu melakukan serangan menggunakan beberapa tembakan roket. Alhasil, makhluk-makhluk asing itu pun mulai berjatuhan dan melepaskan para warga yang tertangkap. Setelah kejadian itu, para warga lalu membuka palka mekanik itu dan mendapati alien di dalamnya yang kemudian mengering begitu saja. Ray kemudian menggendong Rachel dan berjalan menuju rumah orang tua Mary di Boston. Untungnya, Mary, kedua orang tuanya, dan Tim masih selamat. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ternyata Robbie juga masih selamat. Beberapa waktu kemudian, para ilmuwan mengungkapkan kalau alien-alien itu mati karena mikroba bumi. Jadi dari awal alien-alien itu tiba di bumi, mereka mulai terpapar bakteri tak kasat mata yang mulai masuk ke tubuh para alien melalui udara atau sumber air.
Karena hal itulah para alien perlahan-lahan sakit dan kemudian mati. Lalu, kenapa manusia tidak terpapar mikroba tersebut? Hal ini karena manusia merupakan penduduk asli yang lahir dan besar di bumi. Jadi para manusia sudah lama mendapat kekebalan tubuh untuk melawan bakteri melalui evolusi yang berkepanjangan. Dan masih menjadi pertanyaan besar, kenapa mikroba itu bisa menyelamatkan bumi dari makhluk asing? Ya karena sudah ngopi. Film pun tamat. With envious eyes. Oke guys, itulah alur cerita film War of the World. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Is the lightning back?